Salam sejahtera bagi kita semua, bertemu kembali saat ini kita dalam mata kuliah promosi kesehatan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat, apa pengertiannya? Ada beberapa pengertian. Di sini yang pertama adalah berasal dari kata pemberdayaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah empowerment, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan barat, ya, utamanya orang-orang Eropa. Kemudian pemberdayaan masyarakat juga disebutkan di sini adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Jadi intinya adalah berusaha sendiri, ya, supaya mendapatkan kesejahteraan dan kesehatan yang sendiri. Kemudian di sini juga ada pengertian yang menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pemberdayaan warga masyarakat. Ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya, berkekuatan dan berkemampuan. Jadi masyarakatnya bisa mandiri untuk mengatasi, kalau dalam bidang kita adalah mengatasi di bidang-bidang yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, kemudian lalu apa tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini? Yang pertama adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, ya. Jadi kalau masyarakatnya sadar, otomatis ya sudah tidak usah disuluh lagi, ya pasti akan melakukan sesuai dengan aturannya. Kemudian menumbuhkan juga pengetahuan, ya. Pengetahuan di sini, kalau pengetahuan perlu belajar, ya. Oleh sebab itu kita sebagai tenaga kesehatan harus mendidik masyarakat supaya masyarakatnya boleh berpengetahuan banyak tentang kesehatan dan bisa dilaksanakan. Kemudian dan pemahaman, ya. Pengetahuan dan pemahaman itu satu paket, ya. Kalau pengetahuannya sudah diberikan, kemudian ya diharapkan harus paham. Kalau cuma pengetahuan saja tapi masyarakatnya nggak paham, pasti ya tidak akan bisa tercapai nanti sasarannya. Di sini pemahaman akan kesehatan baik individu, ya, individu itu tentang keluarga, ya. Kemudian kelompok, ya, kelompok dan masyarakat. Tadi masyarakat di desa tertentu atau wilayah tertentu. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan kemauan yang merupakan kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan atau sikap untuk meningkatkan kesehatan mereka. Ya, kalau masyarakat di daerah tertentu itu mempunyai suatu kemauan yang baik, misalkan kemauan untuk berubah dari kehidupan kesehatannya yang buruk menjadi yang baik, ya maka tujuan dari kesehatan ini pasti akan tercapai karena mereka sudah mempunyai kemauan dari diri sendiri. Kemudian menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya tindakan atau perilaku sehat. Ya, kalau tadi sudah mau, kemudian didukung dengan mampu, ya kalau sudah mampu ya pasti akan mandiri, ya. Kalau masyarakatnya sudah bisa mandiri dengan baik untuk melakukan program-program sesuai dengan kesehatan, ya pasti nanti kesehatannya akan tercapai dengan baik. Nah, kemudian ciri masyarakat yang berdaya itu apa? Yang pertama adalah mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan atau mengantisipasi kondisi perubahan ke depan. Jadi masyarakatnya bisa memahami dirinya sendiri, ya, dari potensinya, dia mempunyai kelebihan apa, mempunyai kekurangannya apa. Jadi kalau sudah mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya, maka masyarakat tertentu itu ya pasti akan bisa memperbaiki, ya, dari kesalahan-kesalahan yang ada, atau mungkin kalau sudah benar ya mungkin bisa ditingkatkan lagi.
Kemudian mampu mengarahkan dirinya sendiri ya. Jadi mampu mengarahkan dirinya sendiri sehingga nanti masyarakat ya kalau sudah dia sudah bisa terarah ke dalam program kesehatan tertentu ya pasti akan bisa baik ya. Kemudian memiliki kekuatan untuk berunding ya. Ingat bahwa masyarakat itu ya suatu kumpulan ya, tidak bisa individu dalam menjalankan sesuatu. Jadi mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi itu penting. Ya, salah satunya ada kekuatan untuk berunding. Berunding di sini tidak egois ya, makanya tidak boleh mementingkan diri sendiri ya. Namanya berunding ya pasti mengambil keputusan bersama ya, itu yang perlu. Kemudian memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Ya, ini mampu hampir sama dengan berunding juga ya, tapi ini yang tujuannya adalah nanti saling menguntungkan ya, saling menguntungkan untuk tujuan memajukan kesehatan. Kemudian bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, ini juga penting ya. Berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab ya. Apapun yang dilakukan ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini kalau bertanggung jawab ya banyak ya, kalau misalkan di masyarakat ya mungkin bisa berhubungan dengan mungkin keuangan, karena kan banyak juga bantuan-bantuan dari pemerintah yang sangat banyak nominalnya, yaitu kan mampu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti dananya habis tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu salah satu contohnya. Ada beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Ingat bahwa kita sebagai tenaga kesehatan harus menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Dengan apa ya, kita kalau di masyarakat ya pasti akan tahu ya, tahu kira-kira potensi apa di masyarakat yang perlu dikembangkan dan ditumbuhkan. Itu tujuan dari prinsip pemberdayaan masyarakat. Kemudian mengembangkan gotong royong masyarakat. Ya, ini gotong royong ya. Masyarakat kita sebenarnya sudah ada dari zaman leluhur nenek moyang kita, itu sudah ada kebudayaan gotong royong ya. Tapi perlu juga dibangkitkan lagi, apalagi masyarakat di kota ya yang biasanya banyak kesibukan dan untuk bersosialisasi itu sangat susah, yaitu kadang-kadang gotong royongnya sudah tidak sempat lagi untuk melakukan ya. Makanya sebagai tenaga kesehatan ya kita harus mampu ya untuk mengembangkan gotong royong masyarakat supaya tujuan dari kesehatan ini tercapai. Kemudian menggali kontribusi masyarakat dalam pembangunan kesehatan ya, jadi digali semua. Kemudian bekerja untuk dan bersama masyarakat. Jadi kita bekerja tidak boleh sendiri ya, kita tidak boleh sendiri. Jadi ada job-jobnya. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya pasti pekerjaannya ya sebagai penyuluh kesehatan, dan kita juga bisa melakukannya juga ya, tetapi bersama dengan masyarakat. Karena kalau kita mewujudkan suatu kesehatan di negara kita ini ya, terutama ya, kalau tidak berperan serta semua masyarakat yang ada atau semua orang ya pasti tidak akan tercapai, karena memerlukan kerjasama antara sesama dan seluruh masyarakat yang ada. Kemudian menjalin kemitraan ya dengan LSM dan ormas lain. Nah, ini juga penting ya, supaya apa? Supaya program-program kesehatan itu bisa dipromosikan lewat suatu kemitraan atau suatu LSM atau ormas tertentu. Nah, karena masyarakat kita itu kan kadang ada yang suka berorganisasi ya. Nah, kita masuk di situ, kita masuk di ormas atau LSM atau kemitraan tertentu untuk menerangkan ya atau memberi informasi tentang kesehatan tersebut, sehingga bisa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ini tercapai. Kemudian desentralisasi ya, berpusat pada satu
satu itu ya, satu komando ya, satu komando saja, desentralisasi. Kemudian kita lihat unsur pemberdayaan masyarakat. Nah, kita lihat yang pertama adalah aksesibilitas informasi ya, jadi karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang layanan penegak hukum, efektivitas, negosiasi, dan akuntabilitas ya. Jadi informasi ini sangat penting ya, informasi sangat penting untuk kita berikan ya di masyarakat ya, terutama kita sebagai tenaga kesehatan juga. Kemudian keterlibatan atau partisipasi yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan ya. Ya, ini juga ya intinya harus melibatkan masyarakat semua ya. Kemudian unsur yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat ya, jadi tidak dimuati dengan politik-politik tertentu ya. Kemudian kapasitas organisasi lokal, itu kaitannya dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisir warga masyarakat, serta mobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, itu perlu dibantu juga oleh tenaga kesehatan ya, untuk biar masalah-masalah yang dihadapi di dalam kesehatan itu bisa dipecahkan. Kemudian apa peran petugas kesehatan di dalam pemberdayaan masyarakat ini? Yang pertama adalah memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan maupun program-program pemberdayaan masyarakat, meliputi pertemuan dan pengorganisasian masyarakat. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan siap ya untuk memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Jadi meliputi pertemuan yang diadakan ya, baik itu di tingkat RT RW dan sebagainya ya. Kemudian dan mengorganisasikan masyarakat. Jadi kita bisa nanti membagi-bagi bagaimana nanti caranya supaya kesehatan di wilayah tertentu itu dapat diatasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mau berkontribusi terhadap program tersebut ya. Jadi kita harus juga bisa memotivasi masyarakat tersebut ya, karena sebenarnya program kesehatan kita itu banyak ya di Indonesia itu ya, supaya masyarakat itu sehat, misalkan pola hidup bersih dan sehat misalkan seperti itu, atau misalkan atau kalau ada di wilayah tertentu ada yang gizi buruk misalkan ya, itu kita harus bisa memotivasi masyarakat di daerah tersebut dapat bekerja sama dan melaksanakan kegiatan ya yang berhubungan dengan kesehatan, supaya apa tujuannya? Tujuannya agar masyarakat di daerah tersebut bisa status kesehatannya bisa tercapai dan setinggi-tingginya gitu. Terus kemudian peran yang lain adalah mengalihkan pengetahuan ya, dalam hal ini adalah penyuluhan atau pendidikan kesehatan ya, terus keterampilan dan teknologi kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat vokasional ya. Ya, di sini sudah dilakukan ya oleh dari Puskesmas ya. Itu banyak juga membuat itu kader-kader ya, atau kader-kader di wilayah tertentu, di desa tertentu itu pasti ada kader-kader kesehatannya yang dilatih ya, tujuannya ya untuk membantu kita sebagai tenaga kesehatan supaya kesehatannya bisa tercapai di daerah tertentu itu, karena nggak akan mungkin kalau cuma tenaga kesehatan saja yang bekerja tapi tanpa dibantu oleh masyarakat, pasti nggak akan bisa.
Terus kemudian memotivasi anak untuk dapat hidup sehat melalui pamflet bergambar yang menarik. Nah ini ingat bahwa anak itu perlu belajar ya. Anak itu kan perlu belajar. Jadi kan belum banyak pengalaman dan belum banyak tahu terutama tentang kesehatannya. Makanya perlu dikasih gambar-gambar ya, gambar-gambar atau pamflet yang menarik supaya anak tersebut bisa mengerti kesehatan itu misalkan cara gosok gigi yang benar ya itu, atau mungkin cara cuci tangan, atau mungkin ya banyak lagi ya, gizi kalau anaknya tidak makan sayur dan buah misalkan nanti akan punya penyakit apa seperti itu. Jadi dibuat menarik pamfletnya supaya anak-anak ini bisa termotivasi ya, atau bisa juga selain gambar dikasih film ya, film pendidikan gitu ya. Kalau ada sih ya film pendidikan itu yang di Popeye ya, film Popeye itu adalah sebenarnya film iklan pendidikan ya. Karena apa? Popeye itu kalau sudah makan bayam ya, maka dia akan jadi kuat ya. Itu sebenarnya adalah video atau film digunakan untuk anak-anak itu supaya bisa mau makan sayur ya. Karena anak-anak itu sudah apa ya, kalau makan sayur itu susah untuk makan sayur, maunya ya biasanya daging ya, daging ayam dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak hanya pamflet, jadi bisa juga gambar-gambar video atau film-film tertentu juga bisa. Kemudian kita lihat ciri pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah community leader, yaitu petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat ya, atau pimpinan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke daerah wilayah tertentu ya pasti kita harus permisi dulu kepada pimpinan masyarakat di situ, misalkan di Pak Camat atau Lurah atau kepala adat atau ustadz dan sebagainya, pokoknya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ ya, supaya kita bisa, kalau kita sudah pendekatannya ke tokoh-tokoh masyarakat ini pasti ya masyarakatnya akan mau menerima keberadaan kita ya. Kalau kita tidak melalui pendekatan ini ya nanti akan susah kita masuk. Kemudian yang kedua adalah community organization, yaitu organisasi seperti PKK ya, Karang Taruna, Majelis Taklim dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jadi kita pendidikan kesehatannya bisa masuk melalui organisasi-organisasi yang ada di wilayah tersebut. Bisa lewat PKK, bisa lewat Karang Taruna, bisa lewat apapun ya yang ada, kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian community fund, yaitu dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat ya. Jadi menggunakan dana yang sebaik-baiknya untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian community material, yaitu setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali penghasilan pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas. Jadi menggunakan bahan-bahan atau sarana material yang ada di sana untuk melakukan itu ya, mendukung kesehatan di sana gitu. Terus kemudian community knowledge, yaitu pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community based health education ya. Jadi kita ini kalau kita meningkatkan pengetahuan ya mau tidak mau ya memang harus dengan penyuluhan kesehatan ya. Itu yang biasa dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Kemudian community teknologi, yaitu teknologi sederhana di komunitas, dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan. Misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang, yaitu kadang kan di daerah tertentu itu ada sumber air yang yang ada tapi tidak jernih ya. Kalau tidak jernih ya kemudian dengan teknologi yang sederhana ya kita berikan informasi bahwa untuk supaya airnya bisa jernih, yaitu disaring dengan menggunakan pasir dan arang misalkan seperti itu. Kemudian community decision making, yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses menemukan masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya. Ya, di sini untuk pengambilan keputusan itu biarkan masyarakat yang memutuskan untuk mengambil keputusan. Supaya apa? Supaya nanti programnya berjalan dengan baik, karena dari masyarakat untuk masyarakat ya. Kalau kita yang memutuskan ya pasti nanti peran masyarakatnya akan berkurang. Karena apa? Karena merasa bukan hasil dari keputusan mereka. Tapi beda kalau hasil dari keputusan itu adalah keputusan mereka sendiri atau masyarakat sendiri, ya pasti akan antusias untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, untuk indikator hasil pemberdayaan masyarakat dapat kita lihat yang pertama dari input, yaitu melalui SDM atau pimpinan, tokoh masyarakat, kader ya, jumlah dana yang digunakan ya, terus bahan-bahan dan alat-alat yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu ya, itu dari indikatornya. Kemudian kalau di dalam prosesnya itu meliputi jenis dan jumlah penyuluhan yang dilaksanakan di sana ya. Frekuensi pelatihan yang dilaksanakan itu berapa kali di sana, sudah tercapai apa belum ya. Kemudian jumlah tokoh masyarakat yang terlibat, ini penting ya, karena kalau lebih banyak tokoh masyarakat yang terlibat, maka masyarakat akan lebih banyak yang antusias ya. Kemudian adanya siklus pengambilan keputusan di masyarakat dan pertemuan yang dilaksanakan di sana, itu prosesnya. Kemudian output, yaitu meliputi jumlah dan jenis usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat, jumlah masyarakat yang telah meningkatkan ya pengetahuan dan perilakunya tentang kesehatan, jumlah anggota keluarga yang memiliki usaha meningkatkan pendapatan keluarga, dan meningkatnya fasilitas umum di masyarakat ya. Itu outputnya ini ya, outputnya jadi ya bisa bertambah ya, pengetahuannya masyarakat bisa bertambah, perilakunya bisa berubah dari hal yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang baik, seperti itu ya. Kemudian fasilitas ya, fasilitas umum di sana meningkat, itu outputnya. Kemudian kalau outcome-nya dari pemberdayaan masyarakat mempunyai kontribusi dalam menurunkan angka kesakitan. Jadi intinya itu, kalau sudah bisa menurunkan angka kesakitan, angka kematian, dan angka kelahiran serta meningkatkan status gizi masyarakat, ya itu sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah, itu dari outcome-nya. Demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti dipelajari lebih lagi ya, dibaca ulang lagi dan dipahami supaya bisa mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beraktivitas dan sukses selalu.